Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a amma ba'd. Raditu billahi rabbah, bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, pada subuh yang penuh dengan berkah ya. Ketika salah satu waktu yang mustajabah doa adalah ketika hujan turun. Mudah-mudahan doa-doa yang kita bacakan ketika tadi ya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah memudahkan segala usaha kita ya. Kemudian Allah berikan kesehatan pada kita semuanya. Kemudian yang sangat penting adalah kapan saja kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tentu selalu kita sampaikan pada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang sangat kita cintai. Dan tentu apalagi pada hari Jumat seperti ini kita senantiasa disunnahkan untuk memperbanyak selawat dan salam kepada beliau dengan satu harapan bahawa di tengah kelemahan kita sebagai hamba, di tengah kurangnya amalan kita, nanti Rasulullah berkenan memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Kemudian kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga segenap pengurus masjid i'tikaf ini, semoga Allah memudahkan kita semuanya. Sebagaimana disampaikan tadi bahawa pada subuh ini saya menggantikan Ustaz Danu ya. Karenanya pada kesempatan ini saya ingin membaca kembali beberapa hal yang berkaitan dengan sebuah fase kehidupan yang pernah dilalui oleh para nabi ya. Ini kaitan dengan kehidupan para nabi, untuk kita ambil iktibar, untuk kita ambil pelajaran dan juga tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Guru-guru kami dan juga orang tua kami semuanya yang dimuliakan oleh Allah, pertama saya ingin menyampaikan jika ada waktu nanti beberapa hal. Yang pertama tentang kehidupan Nabi Musa di akhir kehidupannya. Ada hal yang menarik ketika Nabi Musa alaihissalam menjelang beliau wafat, kemudian setelah beliau memimpin Bani Israel keluar dari Mesir kemudian menuju Sinai selama 40 tahun, dan orang-orang Bani Israel tidak mau berjihad bersama Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa berdoa dengan satu doa. Doa ini ada di dalam surah Al-Maidah ayat 25 sampai 26. Apa doa Nabi Musa alaihissalam? Qala Rabbi, Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, inni la amliku illa nafsi wa akhi. Hari ini aku tidak punya siapa-siapa kecuali diriku dan saudaraku. Maksud saudaraku Nabi Harun. Ketika Bani Israel itu yang sangat banyak diajak untuk berperang tidak mau lagi, maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, hari ini aku tidak punya siapa-siapa kecuali diriku dan wa akhi dan saudaraku Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, kalau demikian maka pisahkanlah antara aku dan orang-orang yang fasik. Jadi Bani Israel pada saat itu sudah dianggap oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai orang yang fasik ketika tidak mau ikut. Apa makna fasik? Di dalam berbagai tafsir dijelaskan makna fasik adalah yakhruju minat ta'ah, orang yang keluar dari ketaatan, orang yang tidak lagi taat. Maka katanya kan sering dah nyo walinyo haji fasik ke. Makna fasik apa? Yakhruju minat ta'ah, dia tidak taat, salat tidak, ibadah tidak. Itu disebut dengan fasik. Tapi dia orang muslim, orang Islam, tapi tidak taat. Orang Islam yang tidak taat disebut dengan fasik. Berbeda dengan munafik. Munafik ada dua, munafik secara akidah dan munafik secara amaliyah. Jika orang Islam beda antara perkataan dengan perbuatan, itu disebut munafik, tapi secara amaliyah dia orang masih Islam. Kalau dia meninggal, dia dimandikan, disolatkan, kemudian dikuburkan secara Islam. Hanya saja dia yakin pada Allah, kemudian juga yakin pada Islam, hanya saja perkataan dan perbuatannya
berbeda. Ini yang sering kita sebut dengan ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, apabila dia berbicara dia berbohong. Nantinya munafik secara amaliyah, munafik secara amaliyah. Tapi kalau hatinya pura-pura beriman, itu disebut dengan munafik secara i'tikad. Kalau munafik secara i'tikad, dia sudah di luar Islam. Yang beda. Kemudian kita kembali, Nabi Musa alaihissalam berdoa mengadu kepada Tuhannya, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Allah, pisahkan aku antara diriku dan kaumku, karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, dari ayat ini juga menunjukkan bahwa begitu mereka tidak mau lagi bertobat, tidak mau ikut Nabi Musa, ya sudah selesai. Tidak ada lagi tanah yang dijanjikan, yaitu Baitul Maqdis. Sebenarnya ayat ini menunjukkan bahwa mereka pada awalnya Allah telah menetapkan Baitul Maqdis atau Palestina sekarang itu sebagai tanahnya orang-orang Bani Israel. Sudah selesai sebenarnya dengan ayat ini. Ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi hubungan mereka dengan Nabi Musa. Ketika mereka tidak ada lagi hubungan dengan Nabi Musa, mereka tidak berhak lagi mendapatkan tanah Palestina. Jadi dalam Islam ini ada tanah haram, ada Baitul Maqdis. Ya, tanah haram yaitu Mekah dan Madinah, tapi tanah suci Baitul Maqdis sebenarnya. Karena beda antara pengertian tanah haram dengan Baitul Maqdis. Tapi katanya kan sering dah pegah memadung tanah suci manlebo. Sebenarnya beda-beda maknanya. Tanah yang haram, tanah haram itu diharamkan berperang, diharamkan mencabut, berburu. Tapi Baitul Maqdis tidak diharamkan berperang, tidak diharamkan berburu. Dia berbeda pengertiannya. Walaupun malhebuhan dah pegah lagi tanah suci, sebenarnya berbeda dia. Yang disebut Baitul Maqdis, tanah yang disucikan adalah Palestina. Tapi sementara Mekah dan Madinah tanah haram. Kalau Mekah adalah tanah haram semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam, sementara Madinah menjadi tanah haram ketika Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala fa innaha muharramatun alaihim. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah mengharamkan, ya, telah mengharamkan bagi mereka untuk tidak masuk ke Palestina itu arba'ina sanah, 40 tahun mereka berjuang tersesat di yatihuna fil ard. Mereka tersesat di gurun Sinai. Maka nanti seperti bagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, mereka di sana walaupun dalam keadaan yang fasik, tapi Allah masih sayang pada mereka karena masih ada Nabi Musa dan Nabi Harun di sana. Kemudian Allah menurunkan, memayungi mereka. Sebenarnya di gurun pasir itu sangat panas, namun Allah wa anzalna alaihimul ghamama, kemudian Allah menurunkan awan. Jadi awaknya hana su'un. Walaupun mereka fasik, ini kasih sayang Allah pada Nabi Musa sebenarnya. Baik. Kemudian yang ingin kita sampaikan pada pertemuan ini adalah ketika Nabi Musa sudah selesai dengan dakwah semuanya, tentu sesuai dengan kehidupan fase manusia itu menuju kematian. Nah, apa menariknya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil kembali nabinya yang mulia Nabi Musa alaihissalam, maka ketika Nabi Musa menjelang ajalnya, ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ursila malakul maut ila Musa alaihissalam. Ini hadis Nabi, ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, ya. Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ketika malaikat itu datang kepada Nabi Musa, malaikat itu menyerupai dengan manusia, ya, menyerupai dengan manusia, yaitu seorang laki-laki. Jadi tidak pernah malaikat menyerupai dirinya seperti perempuan. Ya, hana malaikat ya watai berupa ke Nabi dalam keadaan posisi orang ina. Karena apa? Inilah untuk membantah pernyataan orang-orang kafir yang mereka mengatakan bahwa malaikat itu anak perempuannya Tuhan. Naudzubillah. Maka hana pernah malaikat menyerupakan dirinya sebagai perempuan, selalu dengan laki-laki.
Karena jamunkan kai pegah, malaikatnya adalah anak indang Tuhan. Nauzubillah. Yang oleh orang-orang kafir. Maka dalam Al-Quran tidak pernah ada malaikat yang menyerupakan dirinya dengan bentuk perempuan. Malaikat yang jabat Nabi Ibrahim juga merupakan dirinya laki-laki. Yang bertemu dengan Nabi Lut juga laki-laki. Sehingga awak Nabi Lut yang kagalak ikut malaikat. Karena ikan ganteng-ganteng dah. Karena bukan perempuan. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat maut yang merupakan dirinya dengan seorang laki-laki. Kemudian Nabi Musa tidak mengenal bahwa itu adalah malaikat, ya. Bahwa Nabi Musa tidak tahu bahwa itu malaikat karena telah menyerupakan dirinya dengan seorang laki-laki asing. Kemudian talaba minhu talban ghariban musiran, disebut dalam hadis. Kemudian orang itu tiba-tiba datang yang asing bagi Nabi Musa, asing. Nabi Musa tidak mengenalnya. Kemudian dia tiba-tiba datang bertemu dengan Nabi Musa. Dia berkata, ajib rabbaka. Apa perkataan malaikat itu? Ajib rabbaka wa'tini ruhaka. Datanglah kepada Tuhanmu dan hari ini aku ambil nyawamu. Ini kan terkejut Nabi Musa. Orang asing datang, tidak dikenal, dan Nabi Musa tidak tahu itu adalah malaikat. Sama juga seperti Nabi Ibrahim ketika datang tamu. Nabi Ibrahim memintakan kepada keluarganya untuk menyiapkan makanan. Nabi Lut juga menyiapkan makanan pada tamunya. Tapi mereka tidak makan. Artinya Nabi juga tidak tahu terkadang bahwa itu adalah malaikat. Artinya yang ingin disampaikan bahwa terkadang para Nabi sendiri tidak tahu bahwa yang datang bertamu ke rumah Nabi itu adalah malaikat. Dan ini tidak menunjukkan bahwa Nabi itu rendah, tidak. Ini hanya menunjukkan bahwa Nabi juga manusia biasa. Persoalan yang gaib Nabi juga terkadang tidak tahu. Orang asing ini datang kepada Nabi Musa tiba-tiba, talaban ghariban musiran, meminta sesuatu yang aneh. Pulanglah kepada Tuhanmu dan hari ini aku mengambil nyawamu. Tentu Nabi Musa terkejut. Karena orang ini datang tiba-tiba meminta dia menghadap kepada Tuhan, kemudian juga meminta nyawanya. Mansoi hang terkejut leh, nyutahnya wong drone. Pasti akan terkejut, apalagi Nabi Musa nabi yang sangat garang, nabi yang sangat kuat, yang sangat perkasa. Ketika malaikat itu meminta kepada Nabi Musa agar kembali kepada Tuhan, kemudian juga untuk meminta nyawa Nabi Musa alaihissalam, wajjaha Musa alaihissalam lirajul qarib la tammatan miyadihil qawiyah. Kemudian Nabi Musa langsung berhadapan dengan malaikat yang tidak tahu oleh Nabi Musa dan menjulurkan tangannya, gusuh juga. Maka kena dah dengar bahawa Nabi Musa gusuh malaikat. Itu hadis Nabi, benar itu. Karena terkejut gaya hanang tu, punya malah Nabi Musa tidak tahu itu malaikat. Tapi ada orang aneh datang tiba-tiba meminta nyawanya, secara manusiawi kan marah. Nabi Musa menjulurkan tangannya, mayyadahu qawiyah, tangannya yang sangat kuat. Fa asabat latmatu ainahu fa faqah, kena buat mata. Ni bahasa ni buat mata ino kena. Tapi yang apanya yang menarik? Ketika kena seakan buat mata kena, buat muka, tapi tidak ada bekas apapun. Terkejut Nabi Musa. Nyan baru terkejut sanyo malaikat. Pakai gesuh anak. Pasal dia lagi atas supaya tak kena, tapi hana bekas apa? Ya. Karena Nabi Musa adalah nabi yang sangat kuat. Qawiyan fi jasmihi. Badan Nabi Musa yang sangat kekal, ya. Maka ada cerita ketika sebelum diangkat menjadi nabi kan ada dua kaumnya, kaum Qibti sedang menganiaya Bani Israel. Kemudian Nabi Musa membantu. Kemudian gemat gesuh sehingga meninggal kaum Qibti. Kemudian Nabi Musa harus meninggalkan Mesir ke Madian. Karena Nabi Musa 3 rakaat yang sangat dikenal dengan Nabi yang sangat kuat. Ya, bosuh macam malaikat watai gesuh, ya. Tidak memberi bekas. Kemudian ketika gesuh ya tidak memberi bekas, ya. Kemudian sadarlah bahwa ini adalah malaikat. Kemudian malaikat pada saat itu diceritakan dalam hadis ini kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Allah, syakian Musa. Kemudian Nabi
malaikat ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, arsaltani ila abdin la yuriduna ayyamut. Itu perkataan malaikat kepada Allah, ya Allah, aku telah bertemu dengan Nabi Musa, namun Nabi Musa tidak mau mati. Hana ingin mati le. La yuriduna ayyamut. Dia tidak mau kembali kepadamu. Dia belum ingin meninggal. Dia belum ingin mati. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, inna abdaka Musa qad faqa'a. Ini kemudian apa firman Allah kepada Nabi Musa melalui malaikat maut ini? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Apa kesempatannya? Wahai malaikat, katakanlah kepada Musa jika dia ingin hidup yang lama, ya. Hal turidunal hayah? Apakah engkau ingin hidup selama-lamanya, wahai? Apakah engkau ingin hidup dalam waktu yang lama, wahai Musa? Itu firman Allah kepada Nabi Musa melalui malaikat. Sampaikan kepada Musa, apakah dia ingin hidup dalam waktu yang lama? In kunta turidul hayata fadha yadaka ala dhahri jaldi thur fa inna laka bi kulli sya'ratin tahta yadaka sanatan ta'ishuha. Jadi apa firman Allah kepada Nabi Musa melalui malaikat? Kemudian malaikat maut turun lagi, bertemulah dengan Nabi Musa. Wahai Musa, Tuhanmu telah berfirman. Pada saat pertemuan yang kedua, maka Nabi Musa sudah tahu ini adalah malaikat. Wahai Musa, Tuhanmu telah berfirman dan telah menyampaikan kepadaku, apabila engkau ingin hidup dalam waktu yang lama, maka Allah akan memberikan kesempatan kepadamu dalam waktu yang lama. Oleh karenanya, jika engkau ingin hidup dalam waktu yang lama, fadha yadaka ala dhahri, letakkan tanganmu. Dia pun diajar oleh malaikat, letakkan tanganmu, kemudian aku akan menghitung setiap bulu yang ada di tanganmu akan menjadikan engkau hidup 1 tahun. Bab Nabi Musa bab tiblah jara dumna boleh. Menyena serto, menyena serbaun, maka siun boleh Allah akan menambahkan umur Nabi Musa alaihissalam 1 tahun. Menyena serbaun, serbaun. Itu penawaran Allah kepada. Ini hadis Nabi, kan cerita Israeliat, kan cerita bohong yang besar-besar malaikat juga, bukan cerita Israeliat, bukan. Ini hadis Nabi yang sangat panjang. Allah Rasulullah menceritakan Nabi Musa alaihissalam, ya. Wahai Musa, jika engkau ingin hidup dalam waktu yang lama, maka Allah telah memberikan pilihan kepadamu. Setiap bulu yang ada di tanganmu, maka engkau akan hidup 1 tahun. Malaikat akan menghitung berapa bulu yang ada di tangan Nabi Musa. Fadha yadaka, letakkan tanganmu, maka aku akan hitung. Setiap bulu akan ditambah umur 1 tahun. Setiap bulu 100 tahun, 1 tahun. Kemudian sampai berapa bulu nantinya yang dapat dihitung di tangan Nabi Musa alaihissalam, maka sepanjang itulah engkau akan diberikan usia. Karena Nabi Musa adalah Nabi yang taat dan tahu bahwa malaikat ini hanya diberi pilihan oleh Allah, tapi sesungguhnya Allah berkehendak Nabi Musa berpulang. Oleh karenanya Nabi Musa tidak lagi menjulurkan tangannya. Kalau demikian Allah telah menginginkanku untuk berpulang. Ajalku telah tiba, maka dengan demikian ambillah nyawaku. Inilah bagaimana Nabi Musa alaihissalam tidak ingin hidup berlama-lama lagi. Juga yakin, karena Nabi Musa dijelaskan oleh Rasulullah, Nabi Musa yakin bahwa tidak akan hidup kekal. Ini hanya waktu saja yang dipanjangkan, tapi sesungguhnya cepat atau lambat Nabi Musa juga akan kembali kepada Allah. Nah, setelah Nabi Musa ditawarkan untuk hidup dalam waktu yang lama dengan hitungan bulu, tapi Nabi Musa tidak lagi mengambil kesempatan tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melalui malaikat maut diambil nyawanya dan meninggallah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam meninggal sebelum kaum Bani Israel bisa keluar dari padang Sinai itu, ya, dari gurun Sinai. Kemudian Nabi Musa berkata faktara. Kemudian Nabi Musa liqa Allah. Kemudian Nabi Musa memilih bertemu dengan Allah. Wa qala limalikil maut. Kemudian Nabi Musa berkata kepada malaikat maut, fal'an, sekarang ambillah nyawaku, fal'an, ambillah nyawaku, ya.
Kemudian malaikat maut mengambil nyawa Nabi Musa alaihissalam. Maka selesailah tugas Nabi Musa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul, dan selesailah tugas Nabi Musa berdakwah dengan Bani Israel. Tapi ada satu permintaan Nabi Musa alaihissalam, kalau aku memang hari ini meninggal dan ajalku tiba, maka beliau meminta nyawanya diambil dekat dengan tanah Baitul Maqdis, tapi belum masuk Baitul Maqdis. Maka Nabi Musa alaihissalam kuburannya itu tidak di Baitul Maqdis sebenarnya, tapi dekat dengan Baitul Maqdis. Di mana kita tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam itu tidak dikuburkan di Baitul Maqdis, tidak di Palestina. Ini adalah hadis Nabi ketika Nabi berisra, ketika Nabi berisra dan Mi'raj, berisra dari Mekah menuju Palestina. Marartu lailata usri, aku berlalu, kata Rasulullah, ketika malam Isra ala Musa, aku melihat Nabi Musa itu qa'iman yusalli fi qabri. Nabi Musa itu sedang salat di dalam kuburnya. Nabi pada waktu Isra, Nabi melalui ketika mendekati Palestina, ketika dekat dengan Palestina, tapi bukan di Palestina, mendekati Palestina, kata Nabi, aku melihat Nabi Musa qa'iman yusalli fi qabri. Nabi Musa sedang solat di dalam kuburnya. Artinya memang dari berbagai riwayat para nabi itu hidup di dalam kubur, beribadah, berzikir, indal kasibil ahmar. Di mana Rasulullah melihat kuburnya Nabi Musa alaihissalam? Indal kasibil ahmar, di tanah yang merah. Tanah merah, di kuburan Nabi Musa itu di tanah yang merah, sama dengan tidak berada di Baitul Maqdis. Itu penjelasan Rasulullah bagaimana Rasulullah melihat Nabi Musa. Itu sebelum Nabi Musa sebelum Rasulullah memimpin para nabi salat di Masjid Aqsa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Nabi Musa alaihissalam qa'iman yusalli fi qabri, sedang salat, berdiri salat di dalam kuburannya. Karena yang namanya jasad para nabi itu tidak akan dimakan oleh yang namanya tanah, Itu hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Muslim, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW melihat Nabi Musa alaihissalam sedang salat, sedang salat di dalam kuburnya pada malam Isra. Ini adalah mukjizat yang Allah perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai peristiwa di malam Isra itu, salah satu yang dilihat oleh Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana Nabi Musa berada di dalam kubur, qama, berdiri, yusalli, kemudian salat, berzikir. Tapi tentu tidak sama dengan salat dan zikir kita, karena memang itu bukan lagi kewajiban manusia. Ketika meninggal tidak ada kewajiban ibadah apapun. Tapi yang namanya Nabi adalah makhluk Allah, hamba Allah yang mulia, kemudian tetap dalam keadaan beribadah pada Allah. Disebutkan oleh para ulama di dalam berbagai penjelasan, apa yang menjadi kebiasaan kita di dalam hidup ini, itulah yang akan kita jalani ketika kita dikubur. Walaupun kita tidak diwajibkan apapun lagi, tapi kebiasaan kita apa? Berzikir, maka itulah yang akan menjadi kebiasaan kita di sana. Kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama iktibar kita yang pada pagi ini kita merenungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa apabila ingin memanjangkan usia seseorang, memberikan pilihan para nabinya. Kalau Nabi Musa alaihissalam memilih mau dipanjangkan usianya, sejumlah bulu yang ada di tangannya 12 jaro, 12 jaro Nabi Musa alaihissalam. Padum penting Nabi Musa raya panjang urus. Mandumna boleh apa pada satu bulu setahun ditambah usianya. Itu luar biasa Allah berikan. Tapi karena Nabi Musa itu adalah Nabi yang sangat taat, ketika diberikan pilihan oleh Allah, bukan berarti itu adalah pilihan, tapi sesungguhnya Allah ingin Nabi Musa itu segera kembali kepadanya.
Nabi Musa tidak lagi mengambil penawaran Allah, tapi Nabi Musa berkata, al-an, sekaranglah saatnya. Maka malaikat maut mengambil ruh Nabi atau nyawa Nabi Musa alaihissalam segera dalam saat tersebut. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada subuh ini sebagai ulangan sedikit, ya, ulangan sedikit tentang kematian Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud adalah ayahnya Nabi Sulaiman. Jika ditanya Nabi yang menjadi raja, itu tidak banyak. Nabi yang menjadi raja hanya 2. Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman. Tidak ada Nabi yang menjadi raja kecuali 2. Ya, Anbiyaul Muluk ditulis, ada satu kitab ditulis oleh Dr. Ali Muhammad Asy-Syalabi, Anbiyaul Muluk. Nabi yang menjadi raja hanya 2 rupanya. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum kita ingin mendengar bagaimana kematian Nabi, bagaimana proses kematian Nabi Daud alaihi salam, ada kisah sedikit yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana Nabi Daud alaihi salam menjadi hakim dan Nabi Sulaiman juga menjadi hakim, ya, menjadi hakim. Bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Daud menjadi nabi bagi Bani Israel juga setelah beliau mengalahkan tentara Talut, ya, setelah beliau mengalahkan tentara Talut, kemudian Raja Jalutnya kemudian menjadi raja, kemudian Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi sekaligus juga menjadi raja, pemimpin bagi Bani Israel di Palestina. Itu sudah Nabi Daud sudah menjadi pemimpin bagi mereka di Palestina. Ketika ada kisah yang menarik ketika Nabi Daud alaihissalam menjadi hakim, ya. Bagaimana Nabi Daud menjadi hakim? Dan pada saat itu Nabi Sulaiman juga sudah diangkat menjadi nabi. Bersamaan antara anak dan ayah menjadi nabi. Ada kasus yang pertama adalah yang sudah sangat masyhur. Masyhur yang pertama, apa kisahnya? Ada seorang yang punya tanaman kemudian yang dimakan oleh kambing seseorang. Ya. Lagi tanya nak kambing, leh kambingnya. Kemudian kambing itu memakan tanaman orang lain. Kemudian mengadulah orang yang punya tanaman ini kepada Nabi Daud alaihissalam. Datang kepada Nabi Daud, ya Nabi Allah, bahwa kambing orang ini, ya, telah menghabiskan tanamanku. Ku telah jaga baik, ku telah kurawat, ya. Kemudian telah memakan tanaman. Kemudian Nabi Daud memutuskan bahwa dia harus membayar. Dia harus membayarnya. Bahwa disalahkan yang punya kambing, kemudian dia harus membayarnya. Kemudian ada Nabi Sulaiman di sana. Nabi Sulaiman berkata, ya, ini juga bukan cerita Israeliat, ini hadis Nabi, ya. Andai kata diminta pendapatku, aku akan memutuskan yang lain. Beda pendapat antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Ya, padahal sama-sama Nabi. Ya Nabi, ya Nabi Sulaiman memanggil kepada ayahnya, ya Nabi Allah, tidak memanggil dengan wahai ayahku, karena sudah Nabi Sulaiman memanggil ayahnya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, padahal itu ayahnya. Jika itu diberikan kepadaku pendapat, aku akan berpendapat yang lain. Pendapat putusan Nabi Daud tidak salah, ya, tetapi ada hal yang lebih menarik lagi. Putusan Nabi Sulaiman, apa yang menarik? Kata Nabi Sulaiman, jika perkara ini diserahkan padaku, aku akan memutuskan yang lain. Apa putusannya? Kalau yang tadi kan hanya bayar saja, tapi kalau putusan Nabi Sulaiman bukan seperti itu. Putusan Nabi Sulaiman bahwa orang yang punya kambing, dia akan diwajibkan untuk menjaga tanaman.
mengurus tanaman kembali sampai tumbuh seperti semula. Sementara kambing tadi itu diserahkan kepada yang punya tanaman. Dia boleh mengambil susunya. Dia boleh, kalau punya anak, nanti anaknya akan diambil kepada oleh yang punya tanaman. Kemudian dia akan mengembalikan saat tanaman itu sudah tumbuh dan sudah punya hasil. Satu perkara, dua putusan. Nabi Daud memutuskan bahwa yang punya kambing bersalah. Dia bayar. Dihitung berapa? Bayar. Tapi Nabi Sulaiman memutuskan berbeda. Tidak bayar langsung. Tetapi yang punya kambing menyerahkan kambingnya kepada yang punya tanaman. Sementara orang yang punya kambing, dia wajib merawat tanaman kembali, menanam kembali sampai tumbuh seperti semula. Satu perkara, dua putusan. Itu perkara yang pertama yang sangat masyhur. Dua-duanya benar, tetapi cara melihat masalah yang berbeda. Yang kedua yang sudah sangat masyhur bagi yang badum yang kada depan, dua urina. Dua orang perempuan berebut anak. Ini juga hadis Nabi. Hadis Nabi. Ketika dibawa kepada Nabi Daud, itu kasusnya sama, dibawa kepada Nabi Daud, maka Nabi Daud menyerahkan anak itu kepada wanita yang lebih tua. Ada seorang wanita tua berebut anak dengan wanita yang lebih muda. Tapi Nabi Daud berdasarkan bukti-bukti yang ada, itulah hakim. Hakim itu memutuskan berdasarkan bukti yang meyakinkan. Kemudian dimenangkanlah wanita tua ini. Kemudian kata Nabi Musa, kata Nabi Sulaiman, andai kata kasus ini diberikan kepadaku, maka cara memutuskannya bukan seperti itu. Beda pendapat lagi antara Nabi Daud dengan anaknya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman dengan ayahnya Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi Daud bahwa anak ini adalah anaknya perempuan yang lebih tua, sementara yang muda dia kalah karena dia tidak dapat membuktikan. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, bawalah anak ini kepadaku, kemudian ambillah sebilah pisau. Inilah kata para ulama. Pada yang menarik adalah Nabi Sulaiman itu punya feeling keadilan yang lebih baik. Bukan berarti Nabi Daud salah. Nabi Daud telah menetapkan sesuai dengan bukti. Tapi Nabi Sulaiman punya cara lain membuktikan. Apa yang dilakukannya? Diambillah anak, kemudian diambillah pisau. Biarlah aku belah geplah Namid itu kisah yang yang sebenarnya, bukan kisah Israeliat. Karena banyak sekali kisah Israeliat yang tidak jelas. Ini hadis Nabi. Kemudian diambillah pisau, bahwa izinkan kepadaku karena kalian berdua telah berseteru tentang kepemilikan anak ini, maka ia ingin membelahnya, kemudian aku bagikan pada kalian. Kemudian apa yang terjadi? Kata yang lebih muda ini, jangan, serahkan saja anak ini kepada yang lebih tua, perempuan yang lebih tua. Kemudian setelah mendengar perkataan tersebut, kemudian yang tua ini mau anaknya disembelih, dibelah. Tapi yang perempuan yang muda tidak mau. Artinya Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan, maka ini sesungguhnya bukan anak engkau, ini anak perempuan yang lebih muda. Karena perasaan seorang ibu tidak menginginkan anaknya meninggal. Dia tetap hidup walaupun di tangan yang lain. Itu perasaan Nabi Sulaiman bagaimana memutuskan hukum. Dan ini dalilnya sahih, hadis Nabi ini. Hadis Nabi. Kemudian setelah diputuskan seperti itu, barulah perempuan yang tua itu mengaku bahwa ini sebenarnya bukan anak dia, bahwa anak perempuan yang lebih muda. Nah, hadis ini dua-dua hadis menunjukkan bahwa hakim itu, ini pelajaran bagi hakim sebenarnya. Dia boleh memutuskan menurut bukti-bukti yang ada. Walaupun yang membawa perkara ke hakim itu dia berbohong, itu tanggung jawab dan dosa ditanggung oleh yang bawa bukti dalil yang dusta itu. Sementara hakim dia hanya memutuskan berdasarkan dalil bukti apa yang ada di majelis, tidak salah dia. Ini dasar bagaimana kita memutuskan. Bagaimana nanti ke tingkat banding sudah beda lagi. Inilah antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman itu tadi sebenarnya. Ketika di tingkat banding kalah dalam putusan.
Sebenarnya cerita dari dua cerita inilah yang menjadi dasar bagi hakim. Dia boleh memutuskan yang berbeda dengan catatan benar-benar karena Allah, benar-benar karena bukti dan dalil. Seakan antara kisah Nabi Daud dengan kisah Nabi Sulaiman ini adalah antara kasus pengadilan pertama dengan banding sebenarnya. Ketika dibandingkan lainlah putusan. Ini dasarnya. Ini pelajaran bagi para hakim bagaimana melihat dan memutuskan sebuah perkara. Kaum muslimin jamaah sekalian, sebelum pada bagaimana Nabi Daud itu meninggal, ada kisah lain yang ingin saya sampaikan sedikit ya, tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam seorang nabi yang diberikan kerajaan dan tidak ada seorang pun yang sama kekuasaannya seperti kekuasaan Nabi Sulaiman. Tidak ada. Nabi Sulaiman itu diberikan kemudahan, mukjizat oleh Allah mengatur angin, kemudian juga sebahagian binatang, juga kemudian jin ya, sebahagian jin, bukan semuanya ya, bukan semuanya, tetapi sebahagian jin dan juga sebahagian binatang. Ada yang menarik kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman kan nabi yang senang berjihad. Kemudian pada satu malam Nabi Sulaiman punya istri yang banyak. Nya baik bengih-bengih kurina ya. Nah, istri Nabi Sulaiman berapa? Antara 70 sampai 100. Dan sahih itu. Sahih. Itu syariat Nabi. Nah, Nabi Sulaiman baik tak ikut ni ya, baik kita ikut, jangan kita ikut. Artinya yang ingin sampaikan bukan persoalan jumlah istri. Ini pelajaran pentingnya. Apa pelajaran penting di sana? Nabi Sulaiman pernah berkeinginan pada satu malam, falamma tafa ala mi'ati imra'ah wa ashirhunna kulluhunna fil lailah. Nabi Sulaiman berkehendak pada satu malam, beliau ingin menggauli seluruh istrinya dalam satu malam. 100 istri itu mau digauli oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dengan keinginan agar lahir 100 anak, dan 100 anak itu akan menjadi mujahid. Itu keinginan Nabi Sulaiman alaihissalam, menggauli istrinya dalam satu malam, dalam malam yang sama mensertubuh bagi bancara wallahu a'lam. Ini disebutkan oleh Rasulullah, ini adalah mukjizat Nabi Sulaiman, bisa tawaf, disebut dalam hadis ini tawaf. Nabi bertawaf sampai tertuh raurina semalam. Dan inilah salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini jangan dilihat dengan cara fikir yang salah, negatif, bukan. Keinginan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah menginginkan anaknya lahir 100 dalam waktu yang sama, dan 100-100-nya menjadi mujahid. Itu keinginan Nabi Sulaiman. Tapi disebutkan oleh Rasulullah SAW, keinginan Nabi Sulaiman itu terlaksana, ya, terlaksana. Tapi Nabi Sulaiman lupa membaca insya-Allah. Lupa membaca insya-Allah. Pada malam ini aku akan menggauli istriku 100. Kemudian aku berharap Allah akan memberikan kemudahan turunan padaku ke 100-nya. Apa yang terjadi? Di antara 100 itu hanya satu yang hamil. Pelajarannya yang sampaikan Rasulullah bukan pada jumlah istri, bukan persoalan tawaf tadi, bukan. Nabi Sulaiman lupa membaca insya-Allah. Itu pelajarannya. Nabi Sulaiman lupa membaca insya-Allah, disebutkan dalam hadis ini. Apa yang terjadi dengan demikian? Hanya satu istri yang hamil. Inilah ayat nanti kita baca, walaqad fatanna Sulaimana wa alqainahu ala kursiyi jasadan summa anab. Kan ada ayat itu. Nya ayatnya bak menyelui ya buat jama berah nak perle ayat pengasih. Nyo ayatnya. Ini ayat menjelaskan tentang Nabi Sulaiman bisa menggauli istrinya 100. Ini berah ayat pengasih, walaqad fatanna Sulaiman. Tapi bete amalkan ya kan kenan ayatnya ya. Ada yang pegah tulis nyo nak perle doa pengasih. Ini walaqad fatanna Sulaiman ya. Ya, nanti bisa dicari itu ada ya. Yang ini sampaikan apa hanya satu istrinya yang hamil.
Kemudian ketika lahir anak Nabi Sulaiman, karena satu yang tadi itu setengah hidup setengah meninggal. Inilah makna ayat walaqad fatanna Sulaiman. Sungguh Allah telah menguji dan mencoba kepada Nabi Sulaiman. Pertama tadi kejadiannya adalah 100 isteri digauli pada malam yang sama. Berkeinginan Nabi Sulaiman alaihissalam dapat keturunan 100 anak agar menjadi mujahid semuanya ketika besar. Ini pasukan tertuhro ke hayat anak Nabi. Tapi lupa Nabi Sulaiman membaca insya-Allah. Yang hamil hanya satu. Ketika lahir pun hanya setengah hidup, setengah meninggal. Ya insanan naqisan kata Rasulullah. Manusia lahir seorang anak yang tidak sempurna. Pakan tua ke? InsyaAllah pelajarannya adalah Nabi Sulaiman lupa membaca InsyaAllah. Artinya ketika Nabi Sulaiman lupa membaca InsyaAllah tidaklah menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman itu adalah sebagai manusia biasa sebenarnya saja. Sama juga seperti Rasulullah ketika datang orang-orang Yahudi datang kepada Nabi bertanya dalam surah Kahfi kan, datang mereka bertanya 3 hal tentang ruh, tentang Ashabul Kahfi, tentang satu lagi adalah tentang Iskandar Dzulkarnain. Nabi menjawab besok datang aku akan jawab. Nabi juga lupa membaca insya. Maka nanti wala takunna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada illa ayyasha Allah dalam surah Kahfi. Allah sampai rap sibulian Nabi hendak turun wahyu. Sehingga Nabi sudah dibuli oleh orang-orang Yahudi. Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Kemudian turunlah ayat surah Kahfi menjelaskan 3 perkara. Kan dalam surah Kahfi juga perkara tentang Ashabul Kahfi, tentang Iskandar Dzulkarnain. Itu dijelaskan. Tentang satu lagi tentang ruh ya, dijelaskan di ayat yang lain. Nah, yang jadi pelajaran bagi kita adalah ketika Nabi Sulaiman ya lupa membaca insya-Allah ketika menggauli istrinya dan berdoa kepada Allah. Padahal kai pingat Rasulullah kai pingat lingon ke? Wahai Nabi Allah, ucapkanlah insya-Allah. Lupa Nabi Sulaiman. Kemudian lahirlah kemudian dalam waktu yang sesuai dengan proses kehidupan manusia, hanya satu istrinya di antara 100 itu yang bisa hamil. Kemudian ketika lahir anak adalah naqis. Naqis artinya hanya setengah yang hidup. Ya, inilah ayat walaqad fatanna Sulaiman. Sungguh Allah telah menguji Nabi Sulaiman. Dia nak menyalahi anak sikan, udip sikan hana udip akibat. Ya, sikan udip hana udip. Ketika lahir, itu persoalannya ketika lahir. Dia kan ada bayangkan bahwa na demiat udip lahir sikan. Udip sikan hana udip. Ya karaya dia mungkin ada masalah dengan berbagai dengan kesihatan ya. Kaki lagi kan, tapi Nabi Sulaiman anak ke lahir anak ke tertubuh rina tabah lahir kemudian ya setengah ya udip jasadan maitan wa jasadan biduna haya sikan ke udip sikan wati udip sikawi mana udip tu anak Nabi Sulaiman. Perkara ini hanya dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang sangat panjang ini, karena Nabiullah Sulaiman alaihissalam hanya lupa membaca insya-Allah. Ya, makanya ini pelajaran bagi kita ketika kita merenungkan ya ayat ini. Ayat ini ketika ditafsirkan oleh para ulama ya berkaitan walaqad fatanna Sulaiman. Sungguh Allah telah menguji Nabi Sulaiman. Ya, menguji Nabi Sulaiman. Beliau punya kemampuan menggauli istri 100 orang dalam semalam, tapi karena beliau lupa membaca insya-Allah, tidak ada satu pun istrinya yang hamil, kecuali hanya satu istrinya yang hamil, 99 orang tidak hamil. Itu pun ketika lahir naqisan, hanya setengah yang hidup, setengahnya lagi mati. Ya urun tayo mati sebelah badan. Ini bukan mati sebelah badan, hanya setengah. Zikan waktu hidup.
Tapi tentu maka di dalam sejarah itu kita tidak tahu bagaimana nasib anak Nabi Sulaiman alaihissalam yang ini, apakah bertahan lama atau tidak lama kemudian meninggal. Tidak ada dijelaskan lagi sepanjang yang kita ya yang saya baca seperti itu ya. Nah, ini hal yang penting bagi kita untuk mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala padahal pada saat itu malah dijelaskan oleh Nabi, malaikat datang, wal malaku lamma talaba min Sulaiman ayyastasna wa ayyakula insyaallah innama yadhakkaru bihadil haqiqah imaniyah itikadiyah ya. Walakinna Sulaiman alaihissalam nasiya ayyakula insyaallah ya. Padahal malaikat roh Sulaiman ingatlah, bacalah insyaallah, tapi lupa memang. Betul-betul tua, pelajarannya adalah betul-betul tua. Karena ketika tuanya ke yang menjadi persoalan. Bukan nyokelah hidup dan terkadang ya, dalam hidup kita terkadang ketika kita lupa pada Allah, sesuatu yang kita cita-citakan, ketika yang kita inginkan tidak seperti kenyataan, karena kita memang sering lupa.